Bapa yang Maha Kasih, terima kasih kami boleh bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan, meskipun kami ada bersama dengan keluarga kami saat ini di rumah kami masing-masing. Tetap kami mensyukuri perjumpaan kami dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, hari ini kami merayakan bersama-sama Minggu Kristus Raja, di mana Tuhan Engkau yang bertahta atas kehidupan kami, Engkau yang menjadi Raja atas kami. Maka Bapa, saat kami hari ini akan menggumuli, kami menghayati bagaimana Tuhan adalah Raja yang menggembalakan kami. Tolong kami ya Bapa, biar melalui ibadah ini kami boleh sungguh-sungguh menghayati setiap bagian-bagian dari ibadah Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Mari kita berdoa mengakui segala dosa dan pelanggaran kita secara pribadi di hadapan-Nya. Umat kami persilakan untuk berdoa secara pribadi karena kami berdoa. Bapa di dalam surga, inilah doa anak-anak-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau boleh mengampuni di setiap kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampunilah ya Bapa segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Amin. Berita anugerah diambil dari Mazmur pasal 95 ayatnya yang ke-7 demikian. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya. Sang Rajalah Gembala. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka dari Matius pasal 25 ayatnya yang ke-31 sampai dengan 46. Mari kita membacanya.
Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka kata orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai seorang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu kata mereka menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Sampai di sini pembaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang dengan sukacita mendengarkannya dan yang memeliharanya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Raja yang menggembalakan, itu yang menjadi tema dari ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita mendengar bersama-sama berita seorang pemuka agama yang pada akhirnya pulang ke Indonesia. Banyak orang yang mencintai, yang menunggu kehadiran kepulangan dari pemuka agama ini, sehingga mereka rela untuk berbondong-bondong menyambut kehadiran sang pemuka agama ini. Namun sangat disayangkan ketika ungkapan cinta kasih atau sambutan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh para pengagum, mereka yang mengasihi pemuka agama ini, dilakukan tidak sepenuhnya dengan baik. Kita mendengar, kita melihat bagaimana bandara, fasilitas yang ada di dalam bandara mengalami kerusakan-kerusakan karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka yang tidak mengungkapkan cinta kasih mereka dengan tepat kepada sang pemuka agama ini. Saya tidak ingin membahas terlalu dalam apa yang terjadi di dalam peristiwa tersebut. Namun ini menjadi sebuah contoh bagi kita bagaimana seseorang yang begitu luar biasa karismanya membuat orang-orang menjadi tertarik untuk menjadi pengagumnya, pengikutnya, namun tidak dapat bertanggung jawab dengan baik ketika mereka harus mengungkapkan perasaan
kasih itu kepada orang yang mereka kagumi. Bapak Ibu, apa yang siapa lebih tepatnya ya, siapa orang yang kepadanya Bapak Ibu akan berkorban dengan luar biasa? Orang-orang tadi rela berkumpul dari berbagai kota, dari berbagai daerah, mereka bahkan ada yang berjalan kaki untuk berjumpa, menyambut sang hamba Tuhan tersebut. Orang yang menjadi pemuka agama tersebut, mereka rela untuk memberikan diri mereka, waktu mereka, tenaga mereka, sehingga si pemuka agama ini dapat disambut dengan baik. Nah, pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Bapak Ibu adalah kepada siapa sih kita bisa melakukan sebuah pengorbanan yang luar biasa seperti ini? Saya menduga Bapak Ibu, kita akan mau berkorban kepada orang-orang terdekat kita. Mereka yang menjadi bagian dari hidup kita, yang tidak pernah lepas dari hidup kita. Mereka yang ada di sekitar kita. Nah, lalu Bapak Ibu Saudara, selain keluarga kita, selain pasangan hidup, selain anak-anak kita, siapa lagi Bapak Ibu orang yang kira-kira kita kepadanya mau rela berkorban? Saya yakin Bapak Ibu, dengan semangat nasionalisme, kita pasti mau berkorban demi bangsa dan negara. Tidak terpusat pada satu tokoh tertentu, tetapi kita mau berjuang untuk bangsa dan negara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya melihat bagaimana kita punya kecenderungan untuk mau berkorban kepada orang yang kita anggap luar biasa, kepada sosok yang kepadanya kita terikat, yang kita kagumi, yang kita junjung, ya, junjungan kita. Kemudian orang yang kita sangat hormati, kita pasti akan mau memberikan pengorbanan yang lebih kepada mereka. Nah, namun apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injilnya membuat kita melihat pengorbanan sebagai sesuatu yang berbeda. Di situ digambarkan bagaimana Tuhan ketika menjadi seorang raja, digambarkan bagaimana perumpamaan ini ya menjelaskan ketika anak manusia pada akhirnya menjadi raja, kemudian raja ini berhadapan dengan orang-orang yang dekat dengannya di dalam masa yang sebelum ia menjadi raja. Kemudian diperhadapkan dengan para pengikutnya. Apa yang dilakukan raja ini? Raja ini mengatakan bahwa ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku membutuhkan tumpangan, ketika aku telanjang, ketika aku di dalam penjara, engkau melakukan segala sesuatu yang aku butuhkan. Dengan kata lain, para pengikut ini berkorban untuk si raja ini. Kemudian para pengikut ini bingung ya, berkorban dalam kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau membutuhkan pelawatan kami, membutuhkan pakaian dari kami, Tuhan, kami tidak pernah melihat engkau ada dalam kondisi seperti itu. Kemudian sang raja ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi bagaimana gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang pengorbanan, saya menggarisbawahi, diputar balikkan. Kalau kita terbiasa atau punya pandangan bahwa kita berkorban itu ya kepada orang yang kita hormati, yang kita hargai, yang keberadaannya tinggi gitu ya, kita akan dengan mudah menundukkan kepala, menundukkan diri di hadapan orang yang kita hormati itu. Kita akan mau berkorban ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kecil, yang lemah, yang susah, yang tidak berdaya? Mereka yang dikatakan di sini yang lapar, yang haus, yang membutuhkan tumpangan, yang telanjang, yang ada di dalam penjara. Bagaimana dengan mereka? Apakah kita mau berkorban bagi mereka? Saya merenungkan Bapak Ibu,
yang mungkin saja mau dilandasi dengan rasa kasihan, bukan pengorbanan dalam pengertian pengabdian seperti kepada Tuhan Yesus. Berbeda rasanya. Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebagai seorang raja dalam perumpamaan ini, segala sesuatu yang engkau berikan, yang kau lakukan kepada salah seorang yang mengalami itu semua, engkau telah melakukannya untuk aku. Di pengorbanan, pemberian yang kita lakukan untuk mereka yang lapar, haus, sengsara itu bukanlah sesuatu yang sia-sia, tetapi adalah sesuatu yang kita lakukan sepenuhnya seperti kepada Tuhan sendiri. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, kita akan berikan yang terbaik, yang paling baik untuk Tuhan, untuk sesama yang ada di dalam kelaparan, kemiskinan, dan seterusnya. Karena kita tahu kita melakukannya untuk Tuhan. Begitupun perumpamaan ini dilanjutkan Bapak Ibu, tentang mereka yang merasa dekat dengan Tuhan, namun rupa-rupanya ketika berjumpa dengan sesama yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang membutuhkan perkunjungan, pelawatan bagi kita, kita tidak melakukannya. Tidak memberi mereka makan, kita abai, kita tidak memberi mereka perlindungan, dan seterusnya. Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Tuhan menempatkan dirinya sebagai salah seorang yang hina. Tuhan mengambil peran, mengajak kita untuk melihat kepada dirinya, bahwa Tuhan ada di dalam diri mereka yang paling hina itu, mereka yang kita anggap hina itu. Mereka pun dilihat sebagai sosok yang berharga di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, jadi seorang raja yang menggembalakan adalah sosok raja yang bukan sewenang-wenang, bukanlah sosok pemimpin yang hanya tahu menerima saja, tetapi juga memberikan kesempatan bagi kita untuk mengasihi, untuk berkorban kepada sesama. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghayati bahwa Kristus adalah Raja, di dalam Minggu Kristus Raja ini, yang perlu kita gumuli adalah, sudahkah sungguh-sungguh Kristus meraja dalam hidup kita, berkuasa dalam hidup kita? Jikalau memang sungguh-sungguh Kristus meraja dalam hidup kita, berkuasa dalam hidup kita, maka dengan kata lain, kita membiarkan Tuhan mengatur, memimpin, menunjukkan arah kemana hidup kita akan melangkah. Selamat menjadikan Kristus sebagai Raja dalam hidup kita masing-masing, dan mari kita lebih memperhatikan mereka yang ada di sekitar kita. Mereka yang kita anggap paling hina sekalipun, Tuhan sebagai Gembala yang agung memperhatikan mereka. Dan Tuhan berharap kita pun mau melihat mereka sebagaimana kita melihat kepada Kristus Sang Raja kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi
orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Saat ini Bapa, kami bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Dalam doa kami ini Tuhan, kami mengingat bahwa telah sekian lama kami ada di dalam pandemi COVID-19. Tuhan, bagi mereka yang saat ini menjadi pasien dari pandemi ini Tuhan, Engkau yang menolong dan memampukan mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan. Kami juga mengingat pemerintah kami yang berjuang untuk mengambil langkah-langkah yang tepat. Kami berdoa bagi tenaga medis dan non-medis, setiap orang yang berperan untuk mencapai kebaikan sehingga pandemi ini boleh cepat berlalu. Tuhan, Kau yang memberkati dan memberikan hikmat bagi mereka semua. Bapa, saat ini kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang menyongsong masa Advent dan Natal. Seusai ibadah ini, kami akan bersama-sama memasuki masa raya Advent dan Natal. Tuhan, Kau yang memberkati dan menolong kami, sehingga meskipun kami berjauhan satu dengan yang lain, namun tetap suasana, nuansa Advent dan Natal kami boleh merasakannya, kami boleh mengalaminya semua karena kasih karunia Tuhan. Engkau yang menolong dan menuntun kami Tuhan, agar kami sebagai gereja-Mu boleh bersekutu, bersaksi dan melayani dengan baik. Kami boleh berfungsi sebagai sebuah gereja yang bermakna di tengah dunia. Kami berdoa bagi setiap pribadi demi pribadi dimanapun mereka berada, anggota jemaat dan simpatisan. Tuhan, tolonglah, biarlah setiap apa yang kami perlukan Tuhan mencukupi, apa yang kami butuhkan Bapa, kami percaya Tuhan tahu dan mendengar. Bapa, ada banyak hal yang ingin kami bawa di dalam doa ini, kami naikkan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Amin. Dalam kesempatan ini, kita hendak menyatakan syukur melalui persembahan kita. Bapak, Ibu, Saudara dapat menyampaikan persembahan dengan menghubungi majelis jemaat atau dapat disampaikan melalui transfer ke rekening BPD Jateng dengan nomor 3129055595 atas nama GKI Brari. Mari kita membawanya dengan syukur. Mari kita serahkan persembahan ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bapa, inilah persembahan kami. Hidup kami pun adalah persembahan sebagai ungkapan syukur kepadamu. Terpujilah namamu, ya Bapa, sampai selama-lamanya. Amin. Jadilah saksi Kristus, syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Mari bersama menerima berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, karya penyelamatan Allah melalui Putra Tunggalnya Tuhan Yesus Kristus
dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita kini dan selamanya.